Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Jayati. Dengan nomor induk mahasiswa 2020410115. Saya akan mempresentasikan jurnal berjudul Agrobacterium Mediated Transformation of Recalcitrant Vandachiasm Stilake Orchid with Higher Efficiency. Anggrek Stilake Vandachiasm memiliki nilai Anggrek Vandachiasm Stilake atau VKD memiliki nilai komersial dan harga untuk hibrida yang beragam bentuk dan warna. Dengan demikian, penting untuk menghasilkan VKD dengan sifat-sifat yang penting secara ekonomi seperti ketahanan terhadap penyakit, hama, warna bunga baru, dan toleransi terhadap tekanan lingkungan seperti suhu rendah dan intensitas cahaya rendah. Sedangkan melalui teknik pemulihan konvensional sulit untuk menghasilkan varietas seperti itu, yang didasarkan pada persilangan seksual karena waktu generasi yang lama dan kurangnya variabilitas genetik yang berguna. Transformasi tanaman dengan media Agrobacterium tumefaciens merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk melakukan penyisipan gen asing pada sel tanaman. Berikut adalah bahan dan metode. Bahan tanam PLB atau Protocorm lactobacillus atau kecambah anggrek Vandachiasm Stilake tomboikin, umur 20 minggu dan keadaan sehat. Agrobacterium tumefaciens strains plasmid DNA, pembawa gen PR4 WWIN1 dan MTTLL, dan pembawa gen PR4 WWIN2 dan gen PTLL. Dengan metode persiapan dengan urutan persiapan of aminoglycoside antibiotics. Dengan bahan tanam diberi perlakuan kanamisin, genetisin, dan neomisin dengan perlakuan 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50 ppm pada media vasin dan wen. Kemudian inkubasi selama 16 jam, pencahayaan per 8 jam gelap, fotoperiode dengan suhu 25 lebih kurang dengan 25 derajat Celcius dengan kurang lebihnya 2 derajat Celcius. Mengamati perubahan warna, pertumbuhan, dan regenerasi eksplan dilakukan tiap minggu selama 4 minggu. Eksplan yang bertahan hidup ditentukan berdasarkan warna eksplan yang masih hijau. Kemudian ada optimalisasi transformasi PLB VKD media Agrobacterium dan lokalisasi histokimia, aktivitas GUS, dan analisis statistik. Kemudian transformasi PLB media Agrobacterium yang telah dioptimalkan. Kemudian analisis molekuler transgenik putatif tanaman yang dianalisis dengan kit ekstraksi DNA yang bernama Genomic DNA Mini Kit dari Plant Geneite Biotech Ltd, Taipei Country, Taiwan. Kemudian analisis statistik yang dipakai ANOVA satu arah dalam SPSS versi 20 dengan taraf signifikan 5%, uji jarak dan uji jarak berganda Tukey. Berikut adalah hasilnya. Minimal inhibitory concentration of antibiotics
menghasilkan perlakuan kanamisin tidak toksik terhadap PLB-VKD. Sedangkan neomisin mulai membunuh PLB pada konsentrasi terendah. Genetisin merupakan agen seleksi terbaik karena mulai menghambat pertumbuhan. Optimasi of agrobacterium mediated PLB transformation didapatkan dengan ukuran PLB tunggal umur 4 hingga 12 minggu dengan diameter 1 sampai 2 mm dan 3,4 mm yang menghasilkan PLB sekunder. Melalui pelukaan eksplan sebelum inokulasi melukai eksplan sebelum inokulasi meningkatkan ekspresi GUS. Acetosirigone ekspresi GUS meningkat pesat pada konsentrasi 200 mikrom dan anjlok pada konsentrasi 250 dan ada kokultivasi dengan hasil masa kultivasi 4 hari menghasilkan ekspresi transien GUSA tertinggi yaitu 68,3%. Optimasi of bacterium mediated PLB transformation. Yang kelima, kepadatan bakteri. Kepadatan bakteri optimal untuk PLB VKD adalah 0,8 dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada semua perlakuan kecuali 0,8. Untuk perendaman 30 menit perendaman adalah waktu yang optimal untuk transformasi PLB VKD. Dan berikut adalah hasil deteksi transgen pada garis transgenik menggunakan analisis PCR. Yang A pita tunggal 300 BP yang A pita tunggal 300 BP yang diproduksi pada jalur 2 dan 3 mengkonfirmasi transfer gen WWIN1 dan WWIN2 atau gen PR4 ke dalam PLB. Yang B pita tunggal 400 BP diproduksi pada jalur 5 dan 6 mengonfirmasi transfer gen NPTLL ke dalam PLB. Penentuan konsentrasi hambat minimal agen seleksi. Berdasarkan hasil genetikin terpilih sebagai agen seleksi yang paling cocok. Kanamisin dan neomisin ditentukan sebagai agen seleksi yang buruk untuk transformasi PLB. Hal ini menunjukkan bahwa PLB memiliki kepekaan ekstrim terhadap neomisin yang benar-benar menahan pertumbuhan jaringan. Sebaliknya, banyak tanaman yang tahan dengan kanamisin konsentrasi tinggi sehingga membuat kanamisin tidak cocok untuk transformasi PLB. Untuk optimasi parameter yang mempengaruhi efisiensi transformasi yang dimediasi agrobacterium, beberapa faktor yang meningkatkan ekspresi GUS adalah ukuran PLB, tingkat luka, konsentrasi acetosirigone, periode kokultivasi, kepadatan agrobacterium, lama perendaman perlu dipelajari untuk meningkatkan transformasi PLB VKD media agrobacterium. Analisis molekuler transforman putatif. DNA yang diekstraksi dari transforman diduga menghasilkan pita tunggal 300 BP dan pita tunggal 400 BP. Adanya pita yang sama pada 300 BP dan 400 BP oleh DNA yang diekstraksi dari A
Agrobacterium tumefaciens membuktikan bahwa PLB-VKD berhasil ditransformasi oleh Agrobacterium tumefaciens strain LB44404 untuk mengekspresikan gen PR4 dan NPTLL. Dari semua itu didapatkan kesimpulan produk yang disederhanakan untuk transformasi yang dimediasi Agrobacterium telah dirancang untuk PLB-VKD. Transforman diduga yang diisolasi melalui seleksi melalui inklusi 30 ppm genetikin dalam media seleksi mampu menghasilkan protein anti jamur atau PR4 untuk mentolerir atau melawan penyakit jamur pada tingkat yang diinginkan. Singkatnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa parameter termasuk ukuran PLB, periode kokultivasi, periode peredaman, konsentrasi asetosirigone, tingkat pelukaan PLB, dan kepadatan Agrobacterium sangat penting untuk mencapai tingkat transformasi yang tinggi. Sistem transformasi VKD yang ditingkatkan yang dijelaskan di sini dapat diandalkan, cocok untuk eksperimen transformasi skala kecil dan skala besar yang menghasilkan sejumlah besar garis transgenik. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.